Ini sudah ada semua? Masih belum ada yang ngajak sih Pak. Tapi bisa langsung dimulai aja nggak apa-apa Pak. Nanti yang lain Oh nanyain ya, ke oke siap. yang udah yang ikut di meeting aja. Oke siap. Silahkan Pak, langsung dimulai saja nggak apa-apa Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Alif atas waktunya ya. Oke, ini siapa yang belum hadir? Mbak Asri ada? Ada, Pak. Mbak Mekarsari? Ada, Pak. Mbak Zara? Halo Mbak Zara? Ada, Pak. Ada. Mbak Puji? Halo Mbak Puji? Hadir, Pak. Hadir. Berarti ada 2 orang lagi, siapa yang belum masuk ini? Atika ya? Pak sama Sandy. Siapa? Zendi sama? Zakia sama Sarah. Zakia ya. Bisa tolong dihubungi? Biar nanti tidak ada pertanyaan setelah perkuliahan ya. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ya untuk pertemuan ini dengan pertemuan minggu depan. Karena itu ada di standar 5 ya. Standar 5 dalam keselamatan pasien. Di pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10. Bisa tolong dihubungi, saya tunggu beberapa menit ya. Monggo, silakan. Iya, Pak. Sudah merespon belum Mbak ininya? Siapa? Zaskia sama Mbak Zendi? Belum, Pak. Belum, ada ya? 3 orang yang masuk. 3 orang ya? Atau mau kita mulai saja, nanti untuk itu teman-teman yang menginformasikan bagaimana? Iya, Pak. Gak apa-apa. Itu ya, kita mulai saja ya. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya adik-adikku semua, adik-adikku mahasiswaku ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dalam keadaan dalam lindungannya begitu. Dan selalu disukseskan dalam sebentar. Oke, baik, maaf ya terpotong ya. Ada suara anak saya. Jadi semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu disehatkan ya. Nah, teman-teman, pada pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 ini ya di dalam sebuah materi itu kita masuk dalam standar 5. Ya, sasaran kelima. Sasaran kelima dalam keselamatan pasien.
Nah, jadi di sini di sasaran kelima ini ya, adik-adikku, di sini sasaran kelima itu menyebutkan ya, untuk menjalankan yang namanya keselamatan pasien ya, itu kita harus mencegah resiko infeksi. Nah, jadi sasaran kelima ini judulnya itu adalah mencegah resiko infeksi. Nah, di dalam sasaran kelima ini resiko infeksi itu banyak yang harus kita lakukan. Ya, salah satunya itu adalah mencuci tangan ya. Yang kedua, mencegah resiko, kita mengidentifikasi ya, mengidentifikasi calon resiko infeksi dari tindakan keperawatan. Nah, tindakan keperawatan ini ada banyak sekali ya. Nah, jadi dari sana nanti ya, dari pertemuan ini, goals-nya untuk pertemuan ini, saya minta adik-adik bikin 2 kelompok ya. Minta adik-adik bikin 2 kelompok ya. 2 kelompok ini terdiri dari 2 sub dari 2 judul begitu ya. Nah, nanti di materi ini ya, di materi pertemuan ke-9 dan ke-10 ini, saya meminta adik-adik membuat yang namanya makalah. Gitu ya. Kalau kemarin waktu di UTS kita masih membuat sebuah percakapan ya, dialog. Nah, untuk di sini saya meminta adik-adik membuat sebuah makalah untuk 2 kelompok ya. Nanti saya limpahkan kepada Mbak Asri ya untuk pembagian kelompoknya seperti apa. Yang jelas itu ada 2 kelompok begitu ya, teman-teman. Karena saya anggap teman-teman di sini sudah dewasa ya, pasti sudah bisa membagi kelompok ya. Nah, kemudian dalam pertemuan nanti ya, hasil makalahnya tidak usah dibikin PowerPoint ya, cukup makalahnya saja ya. Cukup makalahnya saja. Di minggu depan saya minta adik-adik mempresentasikan kepada saya melalui via Google Meet ini ya. Jadi sudah pernah presentasi melalui Google Meet belum? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah bisa ya berarti ya. Nah, adik-adik presentasi melalui Google Meet cukup jelaskan saja ya. Dijelaskan langkah-langkahnya atau pemahaman adik-adik sekalian dalam materi kita di materi ke-9 dan materi ke-10 ini. Saya bukakan dulu Word dulu ya. Pak, maaf saya mau nanya, Pak. Boleh. Itu satu kelompok 2 orang kan ya, Pak? Teman-teman ada berapa orang? 7 kalau nggak salah, Pak. 7, berarti ya 7 tinggal dibagi 2 saja. Ada yang 3, ada yang 4 berarti. Jadi bukan satu kelompok 2 orang? Bukan. Jadi ada 2 kelompok begitu ya. Dari teman-teman bertujuh itu ada 2 kelompok begitu ya. Jadi ada yang 3, ada yang 4 berarti ya, begitu. Ya, nanti Mbak Asri yang bagi ya. Iya, Pak, siap. Sudah kelihatan belum whiteboard-nya? Word-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Tugas ya. Pertemuan 9 dan 10. Dan 10 jenis tujuan goals-nya ya, ini adalah teman-teman adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan ya sasaran 5 keselamatan pasien. Jadi di sini nanti perintahnya bagi 2 kelompok ya. Bagi 2 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok terdiri dari ya, kelompok 1 siapa saja ya, nanti tinggal ditambahkan di sini ya, kelompok 1
kelompok 2. Nah, kelompok 1 ya dengan judul ya. Judul makalah itu adalah mencuci tangan ya. Pada standarnya itu teknik mencuci tangan ya. Atau langkah-langkah mencuci tangan. Nah, di sini harus penting ya, kelompok 1 ya. Kemudian dijelaskan dengan gambar. Gitu ya. Dijelaskan dengan gambar masing-masing langkahnya. So, kelompok 2 judulnya, judul makalahnya itu adalah pencegahan infeksi, resiko ya, masih resiko ya, risiko infeksi pada tindakan keperawatan. Jadi di sini ambil salah satu contoh kasus saja. Contoh kasus tindakan keperawatan. Bagusnya ya, kalau contoh kasus tindakan keperawatan, ini bagusnya berhubungan dengan ini ya, insisi ya, pembedahan dan segala macam ya. Bedah minor, bedah mayor, nggak apa-apa, silakan. Yang paling memahami saja. Atau pasien luka ya, pasien luka saja nggak apa-apa. Pasien luka tertusuk benda tajam misalkan ya dari luar dibawa ke rumah sakit, kemudian diberikan penata laksanaan dengan adik-adik. Nah, carilah resiko inspeksinya. Nah, di sini di standar 5 ini adik-adik diharapkan mampu ya, 1 melaksanakan langkah-langkah cuci tangan sebelum tindakan keperawatan. 2 judul makalahnya pencegahan resiko inspeksi pada tindakan keperawatan. Nah, ini sudah saya dalam kurung ya, dalam kurung ini adalah keterangannya. Ambil salah satu contoh kasus keperawatan saja. Kalau yang ini, yang mencuci tangan, tolong dijelaskan masing-masing gambarnya ya, masing-masing di setiap langkahnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk sistematika makalah ini sistematika makalah ya. Terdiri dari bab 1 ya. Bab 1, sudah pernah bikin makalah kan ya? Sudah, Pak. Nah ya, bab 1 ini pendahuluan ya. Kemudian A terdiri dari latar belakang. Ya. B terdiri dari tujuan atau rumusan ya, rumusan masalahnya, rumusan masalah ya. C ini adalah tujuan ya, tujuan makalahnya. Gitu ya. D manfaat. Nah, kemudian di bab 2 ya. Ini teman-teman ambil di pembahasan materinya ya, atau di sini adalah pembahasan boleh atau daftar pustaka boleh. Pembahasan atau di sini teorinya ya. Nah, tinjauan teori. Boleh nanti ya, silahkan teman-teman. Jadi di bab 2 ini, inilah di bab 2 dijelaskanlah judulnya tadi. Ya, judul yang ini tadi dijelaskan semua ke sini ya. Nah, nanti silahkan terdiri dari apa? Misalkan gitu ya. A apa gitu ya. B apa gitu ya. C apa gitu ya. Nanti serah teman-teman ya, dijelaskan di sini secara tadi di sini dijelaskan
dijelaskan sesuai dengan teori. Ya. Nah, baru bab 3. Bab 3 di sini adalah kesimpulan. Nah, itu ya. Kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan, kemudian dan saran ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini adik-adik, nah intinya di sini ya, di sistematika ini ya, sistematika ini harus menganut dari yang namanya judul yang ini. Ya. Nah, sistematika tersebut harus menganut judul ini. Ini saya save dulu, nanti saya share ke Mbak Asri ya. Save. Tugas 2 ya. Nah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, nanti dibuat PPT juga ya, Pak? Nggak usah, cukup makalah ini aja. PPT-nya nggak usah. Nanti presentasinya, adik-adik presentasi lewat makalah ini aja. Nanti tinggal dijelaskan saja di dalam PPT, di dalam Word ini. Gitu. Oh iya. Jadi nanti presentasi makalahnya yang di kayak gini nih, Pak? Makalahnya yang di seperti contoh saya ini ya. Nah, seperti ya, contoh Pak. saya ini, di share seperti ini, di share screen seperti ini. Nanti kita lihat kesalahannya di mana, yang belum baik di mana, yang sudah baik di mana, begitu. Iya, Pak, siap. Ada lagi? Ini pertemuan 9 dan 10 ya, pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan ya. Pertemuan hari ini saya tidak akan lama menjelaskannya. Nanti adik-adik sampai di jam 12 silahkan tugasnya Mbak Asri dan teman-teman mendiskusikan dulu siapa kelompok-kelompoknya ya. Habis ini mau Zoom meetingan atau mau tetap di Google Meet atau mau via WhatsApp silahkan ya, nanti teman-teman diskusikan. Kemudian nanti di jam 12 ya saya minta laporannya kelompok yang sudah tersusun ya. Gitu. Bisa dipahami Mbak Asri? Jam Bisa 12, Pak. nanti saya minta nama-nama kelompok yang sudah tersusun di WA saja ya. Ya Mbak Siap, Asri ya. Pak. Nah, Siap. plus absen ya nanti ya. Nah, iya Pak. Kemudian habis kelompok sudah tersusun ya, setidaknya adik-adik sudah mulai memikirkan teori-teorinya yang akan dilaksanakan gitu ya. Nah, adik-adik nanti saya kasih waktu 1 minggu untuk menyusun makalah tersebut. Ya, saya kasih waktu 1 minggu untuk menyusun makalah tersebut. Nanti di minggu depan kita langsung presentasi. Dimulai dari kelompok 1 dulu, begitu ya. Kemudian kelompok 2. Nah, presentasinya sama kayak gini. Misalkan Pak di bab 1, nah ini tinggal di blok saja seperti ini. Bab 1 kami mengambil ini Pak, latar belakangnya seperti ini, bla 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 bla. Nah itu ya. Jadi yang nanti saya nilai bukan seberapa pintar adik-adik, tapi seberapa mampu adik-adik memahami konsep ini, dan yang menjadi nilai plus bagi saya nanti saya ingin lihat adik-adik berkomunikasi itu sudah sejauh mana. Sudah hampir 1 semester kan kuliah kan. Nah, karena nanti ya kemungkinan adik-adik ini juga menjadi calon dosennya kan. Nah, jadi dari sana sudah mulai mampu mempresentasikan begitu. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Sudah, yang lain? Ini saya save. Yang lain? Ada? Latar belakang, sudah tahu kan latar belakang itu apa? Tahu, Pak. Kayak intinya menjelaskan dulu supaya pembaca itu tertarik begitu. Masalah-masalahnya dijelaskan dulu di latar belakang supaya pembaca itu nanti tertarik gitu. Nah, dari sistematika ini ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan kalau masih bingung.
Nah, saya gedekan. Bapak, saya mau nanya. Boleh. Rumusan masalah itu nanti kita bakal ngejelasin apa yang mau dijelasin kan ya Pak ya? Benar. Nanti kan dari latar belakang itu kan kita sudah tahu sudah tahu masalah-masalahnya kan. Misalkan adik-adik mau ngambil data boleh, data di dunia, data di Indonesia. Kan kemarin waktu saya ngajar yang kasus salah pembedahan ya kan, itu kan saya menimbulkan data-data kan. Nah, silahkan nanti ada cari data-data, nanti dari latar belakang tersebut dinaikkan ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu dibikinlah kalimat seperti itu, kalimat. Misalkan contohnya seperti ini, berdasarkan latar belakang di atas atau berdasarkan data di atas, maka kami tertarik untuk mengangkat masalah mencuci tangan dalam pasien septi masih menjadi suatu perhatian yang khusus untuk mengetahui seberapa jauhnya, misalkan untuk memberikan pemahaman kepada perawat, misalkan seperti itu. Kalau udah untuk mengetahui udah penelitian nanti, untuk memberikan pemahaman saja kepada perawat cara teknik mencuci tangan yang benar. Nah, itu cukup seperti itu saja. Gitu. Bisa dipahami? Terima kasih Pak. Jadi rumusan masalah itu alasan kita mengangkat tema ini tapi alasan tersebut sudah dijabarkan di latar belakang begitu. Latar belakangnya ada gitu. So, alasan kita dalam mengangkat masalah ini gitu. Bisa dipahami nggak semuanya? Bisa, Pak. Tujuan. Ada lagi. Tujuan sudah paham belum tujuan? Udah, Pak. Sudah ya. Tujuan dari makalah ini apa gitu. Intinya untuk memberikan pengetahuan saja dulu ya, jangan sampai untuk mengetahui dan segala macam itu sudah berbasis data. Cukup memberikan pengetahuan dulu saja. Pak, itu untuk yang manfaat untuk pembaca atau gimana, Pak? Baiknya manfaat secara teoritis, manfaat secara praktik begitu. Jadi manfaat ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan begitu. Silakan nanti mau manfaat secara teoritis. Kalau teoritis kan biasanya untuk memberikan ilmu pengetahuan ya itu. Kalau praktik biasanya manfaat tersebut menjelaskan tentang implementasi yang digunakan di rumah sakit. Biasanya seperti itu. Nanti kata-katanya silakan disalin sendiri. Gitu. Ada lagi? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Bab Pak. 2 tidak ada yang mau ditanyakan? Bab 2 sudah paham? Paham, Pak. Bab 2 intinya jabarkanlah semua inti dari judulnya. Gitu ya. Nah, tetapi jangan singkat banget ya. Saya harapkan sesuai dengan teori ya. Teman-teman cari teori dari manapun tidak jadi masalah. Yang jelas teman-teman itu, adik-adik itu paham gitu ya. Dalam menjelaskan ini nanti makalah di minggu depan gitu ya. Masing-masing nanti presentasi minggu depan, masing-masing mempresentasikan satu kelompok itu 30 menit ya. Nanti setelah 30 menit kita lakukan pembahasan ya. Pembahasan mungkin sekitar 15 menit. Nanti lanjut di kelompok kedua 30 menit lagi. Kita pembahasan lagi 15 menit lagi gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, ini saya save ya. Kalau ini nanti ini saya stop sharing dulu. Nah, jadi tugas hari ini ya, itu teman-teman menyusun kelompoknya dulu ya. Menyusun kelompok sudah mulai mendapatkan sekiranya teori-teori yang akan diangkat nanti di minggu depan gitu ya. Nanti di jam 12 saya minta Mbak Asri sudah melaporkan hasil kelompoknya siapa saja dan melaporkan absen begitu ya. Nah, absennya sudah dilaporkan dan kelompoknya sudah dilaporkan gitu. Nanti minggu depan akan kita bahas gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan untuk lanjut dulu ke pembuatan kelompoknya. Ya, selama sampai jam 12 teman-teman masih WA saya boleh. Silahkan Pak, tanya kelompoknya sudah selesai. Boleh nggak masukin ke sini silahkan. Ya. Ya. Oke.
Ya, kalau udah dari saya akhiri dulu. Untuk teman-teman masih belum selesai ya, langsung diskusikan. Habis ini terserah mau diskusikannya bagaimana, mau via WA atau via Google Meet ini masih tetap di sini, atau mau di via Zoom, silahkan ya. Nanti Zoom meetingan bertujuh, silahkan. Nanti saya persilahkan sampai dengan jam 12. Nah, kemudian sebelum jam 12 jangan dulu meninggalkan tempat begitu ya. Maksudnya itu jangan dulu meninggalkan ruangan perkuliahan misalkan, atau meninggalkan Zoom meeting misalkan kalau nanti di Zoom meeting ya. Nanti saya persilahkan ya teman-teman untuk melaksanakannya sendiri karena teman-teman sudah dewasa. Nah, sebagai informasi bahwa tugas ini nanti akan masuk ke dalam nilai UTS, dalam nilai UAS gitu ya. Jadi kalau perkuliahan saya ada satu tugas untuk UTS, ada satu tugas untuk UAS gitu ya. Nanti tugas UAS adalah ini. Nanti sisanya tinggal 2 pertemuan lagi ya, pertemuan 11 dan pertemuan 12 dengan saya gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri dari saya. Untuk perkuliahan belum selesai ya, masih saya tunggu sampai dengan jam 12 teman-teman. Nanti minggu depan akan kita bahas gitu. Monggo silahkan untuk lanjut dulu ke diskusinya. Mau ditutup di sini boleh, mau langsung via WA boleh, atau mau langsung mau Zoom juga boleh, silahkan. Saya serahkan kepada teman-teman masing-masing. Oke, itu dari saya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya Mbak Asri ya. Iya Pak. Palip. Ya. Ini ada namanya Nadine sih Pak. Itu si Jakie. Itu Jakie. Ini gua. Jakie itu tari Jakie.